Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh, untuk mengawali hari Senin pagi ini kan ada yang sudah siap-siap bekerja, siap-siap mengantar anaknya sekolah, atau buat teman-teman yang masih sekolah juga selamat belajar, dan yang terakhir mungkin yang akan melakukan aktivitas yang lainnya. Namun jangan lupa teman-teman, kita juga punya update mengenai permasalahan yang menimpa atau yang sedang terjadi dengan Ramon Tankyu gitu ya, mengenai ya masalah yang kemarin kita bahas, transfer yang dinyatakan bermasalah. Nah, ini sudah membuka juga obrolan di manajemen Persib Bandung, yang mana manajemen Persib Bandung akan setidaknya membantu jika diminta, tapi sejauh ini ya hanya menyarankan untuk diselesaikan dengan baik-baik. Jadi ini antara permasalahan agen dan pemainnya saja. Nah, untuk lebih lengkapnya jangan di skip videonya teman-teman, akan kita coba runut sedikit gitu ya permasalahannya. Nah, dari 2 hari yang lalu memang sempat muncul gitu ya, ketika klub Ramon terdahulu dari Kamboja yaitu Visaka. Nah, klub Ramon terdahulu ini memang mungkin menanyakan ke agen pertamanya. Jadi Ramon Tankyu ini punya 2 agen. Ternyata agen pertama ini yang ada di Brazil, yang mana Ramon ini sudah bekerja ya agak lama gitu ya dengan agen yang pertama yang memasukkan dia ke Visaka di Kamboja. Jadi memang Visaka ini kayaknya memang sudah membuat satu perjanjian dengan agennya Ramon, dan 50-50 sih antara Ramon tahu atau tidak, tapi saya pikir Ramon tahu gitu ya. Jadi Visaka FC ini dengan agen Ramon yang pertama yang ada di Brazil ini membuat kesepakatan bahwa ya udahlah kita perpanjang dengan harga atau dengan nilai kontrak sekian gitu ya, dengan beberapa ya pembicaraan yang lain kemungkinan begitu. Jadi agen ini ngomong ke si Ramon, mau nggak nih ada perpanjangan kontrak di Visaka gitu ya, dengan nilai kontraknya sekian, kalau mau oke, tanda tangan. Akhirnya Ramon tanda tangan, makanya dikeluarkanlah ada si agen yang pertamanya tuh nih gitu, buktinya Ramon tanda tangan gitu ya, untuk ya ingin memperpanjang lah kontraknya di klub terdahulunya. Nah, nanti juga kita coba tayangkan gitu di sini untuk surat perjanjiannya. Nah, di lain kesempatan tiba-tiba Ramon sudah tanda tangan kontrak dengan Persib Bandung, teman-teman, menggunakan agen yang kedua. Nah, ini jadi setelah tahu akhirnya Ramon sudah teken kontrak di Persib Bandung dengan durasi 2 tahun, ini juga menghadirkan satu polemik gitu ya di antara agen yang pertama. Loh, kok katanya kan ini sudah tanda tangan ingin gabung dengan klub yang lama gitu ya, tidak bermain di Persib Bandung. Nah, ini juga menimpa memang agennya Ramon yang pertama ini punya 2 pemain yang katanya akan bermain di Liga Indonesia. Satu yang akan bermain di Persiku Kudus namanya Igor gitu ya, yang satu lagi ya Ramon Tankyu yang akan bermain di Persib Bandung musim depan. Nah, memang kedua pemain ini sudah menandatangan akan bekerja sama dengan agen pertama yang ada di Brazil dengan klubnya masing-masing gitu ya, bukan Persiku, bukan juga Persib Bandung. Nah, ternyata ya kedua pemain ini justru akan bermain di Liga 1 musim depan katanya, khususnya untuk Ramon. Satu lagi Persiku Kudus kan bukan di Liga 1, tapi tetap akan bermain di Liga Indonesia, menyalahi aturan katanya. Makanya si agen Ramon ini meminta pertanggungjawabannya beserta ya ada penalti fee-nya ya, UUD lah, ujung-ujungnya mah pasti duit gitu ya. Agen ini entah apa, agen ini sudah membuat kesepakatan dengan Visaka ini menerima DP duluan dari Visaka gitu ya, dari klub Kamboja itu untuk Ramon. Ya namanya agen mah nerima-nerima aja gitu ya untuk fee-nya mah. Nah, tapi ternyata
Ramonnya tidak ke sana, malah ke Persib Bandung. Nah, inilah yang dituntut oleh agennya. Jadi pihak Persib Bandung menurut Kang Aditya ya tidak ikut campur, katanya ini mah masalah agen to agen, jadi agen dengan agen dan pemainnya juga. Makanya ya sudah, kalau memang diminta untuk bantuannya ya kayak misalkan apakah tetap bisa bermain untuk Persib Bandung atau tidak dengan kejadian ini, tetap bisa teman-teman, karena ini tidak ada hubungannya dengan Persib Bandung. Dan ketika tekan kontrak itu sudah ada ketentuan hukumnya gitu ya, jadi ada klausul-klausul kontrak yang memang harus dipelajari poin-poinnya. Nah, memang ya tidak akan mempengaruhi skuad Persib Bandung musim depan, terutama ada nama Ramon Tankyu di situ. Jadi tidak bisa bermain, jadi tetap bisa bermain gitu ya. Nah, ini mah masalah agennya saja teman-teman. Itu mungkin update terbarunya. Jadi sekali lagi bukan masalah mengenai klub Persib Bandung gitu. Jadi jangan disangkut pautin ke mana-mana gitu ya. Bahkan sekarang juga beredar gitu kabarnya bahwa ada katanya kemarin kan Visaka ini datang ke Indonesia beruji coba dengan Dewa. Nah, ada penandatanganan apa gitu ya, perjanjian atau kerjasama apa. Nah, salah satunya kemungkinan coba dong, itu harusnya pemain kita tuh dulu gitu, Ramon Tankyu itu bermain di kita. Nah, kenapa sekarang di Persib? Nah, dimunculkan lah begitu gitu ya. Jadi kayak ada konflik-konflik segala macam. Nah, jangan dibawa ke sana-sana. Kita mah murni ini agen dengan agen saja yang mungkin kurang komunikasi gitu ya. Jangan disangkut pautkan dengan klub Persib Bandung secara umumnya gitu teman-teman. Bahkan agennya Ramon Tankyu memang yang di Brazil akan menggandeng pengacara yang ada di Indonesia untuk menyelesaikan kasus ini. Apakah pengacaranya dibantu oleh Dewa United atau apa ya, nggak tahu lah. Ini mah jangan melebar kemana-mana gitu ya. Intinya mah itu pengacara dengan pengacara yang meminta pertanggungjawaban uang penalti karena Ramon tidak jadi bermain di Visaka. Hanya hanya obrolan inilah, mereka biarkan komunikasi bertiga saja, jadi jangan bawa-bawa Persib Bandung gitu teman-teman. Sementara update-nya, dan kita akan bacakan beberapa pertanyaan di sini yang sudah masuk ke tim redaksi. Yang pertama, apa ini teh? Persib Junior teh juara naon cenah Kang, asa kaliwat nyimak Persib Junior. Oh, bukan, ya bisalah dibilang Persib Junior walaupun akademi gitu ya. Atau ya biar lebih enaknya ya akademi aja ya. Akademi apa kemarin tuh? Akademi Persib Cimahi APC gitu ya. APC U13. Jadi yang kemarin juara tuh di ajang turnamen Gothia Cup. Gothia Cup itu di Swedia kalau nggak salah. Itu memang Akademi Persib ini memenangkan atau pergi ke Swedia itu sebelumnya memang ada kompetisi di setiap negara. Jadi Gothia Cup ini kan sudah lama dan sudah diakui FIFA ternyata turnamen usia muda gitu ya, yang dikhususkan dari U11 sampai U18. Jadi Persib ya mengirimkan yang U13 karena di turnamen setiap negara kalau nggak salah 30 negara gitu ya. Punten kalau ada yang mau dikoreksi silahkan di kolom komentar gitu ya, karena ini mah kita untuk sharing saja, channel ini kita adain buat sharing dan untuk menambah informasi kita semua biar lebih tahu lagi mengenai Persib Bandung gitu ya. Nah, jadi Gothia Cup ini kembali tadi ada sekitar 30 negara yang dilibatkan. Di masing-masing negara ini harus mengirimkan wakilnya ke Swedia gitu. Nah, ini kurang lebih ada 100-an berapa gitu ya, setiap negara tuh mengirimkan. Nah, Indonesia mengirimkan Akademi Persib Cimahi ini karena memenangkan kompetisi lokal ketika yang diadakan di Indonesia gitu ya. Jadi Gothia Cup ini punya sponsornya ngadain di tiap-tiap negara gitu, 30 negara kalau nggak salah, ngadain kompetisi yang pemenangnya nanti akan dikirim ke Swedia. Nah, begitupun ketika di Swedia menjadi perwakilan Indonesia ini karena ya harus melalui beberapa pertandingan juga di Swedia. Kalau nggak salah ada 9 pertandingan dan menang terus gitu ya, akhirnya menjadi juara U13. Jadi ada juga
U14, U17 dan selanjutnya. Nah, Akademi Persib Cimahi ini yang menjuarai U13 Gotia Cup gitu teman-teman gitu ya. Jadi ya memang agak sedikit nggak banyak infonya, tiba-tiba juara gitu ya. Tapi alhamdulillah kita sambut yang baik saja. Mudah-mudahan ini menjadi bibit pemain Persib senior di masa yang akan datang. Amin. Lalu pertanyaan yang kedua, kapan uji tanding Persib Kang? Disiarin nggak? Harusnya hari ini ya, hari ini atau besok. Karena kemarin kan nungguin Putros dulu datang biar ya setidaknya bercengkrama dulu atau saling mengenal lah minimal gitu ya dengan pemain Persib yang lainnya. Jadi sudah tahu, sudah kenalan, ya tidak canggung karena kan Putros kemarin tidak ikut Piala Presiden. Sehingga ya mau nggak mau latihan sehari 2 hari dulu lah. Ya kalau nggak sore ini besok gitu ya teman-teman. Dan kalau disiarin atau tidaknya tidak katanya. Jadi 3 pertandingan uji tanding ini Persib Bandung tidak akan menyiarkan baik secara live di YouTube gitu ya, di Persib TV maupun secara streaming di media sosial lainnya. Jadi memang Bojan Hodak ingin meramu tim ini untuk skuad skuad di musim depan ini tidak main-main. Jadi memang biar nggak ketahuan lah gitu ya skema permainan musim depan tuh ingin bagaimana polanya, makanya itu. Nah yang jadi pertanyaan, Persib Bandung pernah merubah untuk jadwal ketika Bobotoh kan yang akan ikut away ke Thailand itu pada tanggal 26 gitu, 26 menyaksikan laga uji tanding Persib Bandung menghadapi Polistero. Nah di akhir-akhir kemarin dirubah menjadi bisa menyaksikan laga Persib Bandung dalam internal game. Nah internal game ini apakah sesama Persib saja gitu ya, Persib biru dan Persib putih, atau dengan Polistero? Sedangkan kan 3 pertandingan uji tanding ini ya Persib Bandung tertutup semuanya katanya, makanya kumaha ya jadinya. Ya kita lihat aja lah nanti apakah yang Bobotoh sudah datang nanti diundang ke Thailand ini menyaksikan hanya latihan Persib saja atau uji tanding menghadapi Polistero gitu ya. Ya ada perubahan dikit katanya. Lalu selanjutnya, Ciro dan DDS latihan di Malut ya Kang? Fix kalau gitu mah, tapi belum diumumin. Ini juga sempat viral kemarin, Ciro dan DDS, dan jangan lupa juga katanya masih ada Tyron dan juga ada Gustavo yang katanya di Malut lah gitu ya. Namun ya kemarin yang di latihan yang terlihat hanya Ciro dan DDS saja gitu ya. Ya mungkin belum diumumin, punya kebijakan masing-masing setiap klub, nggak tahu juga. Kalau Persib kan ya setidaknya pulang dari Thailand gitu ya, beberes, launching jersey baru dan launching pemain sebelum liga dimulai. Yaitu kalau Persib, kalau Malut nggak tahu kenapa belum diumumin. Lalu pertanyaan selanjutnya, oh ini mah mengenai Ramon kemarin udah dijawab ya. Kalau mengenai Ramon ya permasalahannya apa, lalu bagaimana tanggapan Persib Bandung sudah kita jelaskan di awal tadi teman-teman. Langsung aja kita masuk ke beberapa teman-teman yang ingin disapa katanya. Ada dari Kang Obi, Wisata Cibulan, Kuningan. Wah, ada Kang Brian Bojes di Tarogong, Garut. Atunun Kang Brian Bojes. Ada juga Bobotoh Indramayu, Bobotoh dari ND Flores NTT, jauh NTT, dari Bobotoh Depok, Bobotoh Dago Utara masih di Bandung, Caket. Ada juga Kang Hudan, Bobotoh Pamoyanan, Sukabumi. Ada Boboko Cirebon, Engki Iming katanya. Wah ini selalu hadir Mang Engki Iming. Lalu ada dari Bobotoh Karadiri 2, Nabire. Wah jauh, tadi ada NTT, sekarang Nabire gitu ya. Lalu ada Kang Umin, Pangkas Rambut. Ini mah Kang Umin, Pangkas Rambut di mana? Mun di Bandung mah saya bade ngiring Pangkas Rambut gitu ya. Ada juga Kang Doni Cipatik, ada Bobotoh Manonjaya, ada terakhir dari Bobotoh Pasir Luyu katanya. Hatur nuhun semuanya yang sudah hadir dan yang sudah
bertanya gitu ya di sini yang alhamdulillah mudah-mudahan bisa memuaskan untuk jawabannya. Dan mungkin sampai sini dulu untuk informasi hari ini kita cukupkan gitu ya, mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.